pemirsa, kita berjumpa kali ini dalam program Impact CNBC Indonesia bersama saya Peter Gonta. Malam ini Impact akan menghadirkan seorang figur menteri dengan pengalaman yang mumpuni, yaitu Bapak Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengenal lebih dekat dengan figur Bambang Brojonegoro dan kita akan membahas tentang kesiapan vaksin buatan Indonesia dalam melawan virus corona. Juga kita akan membahas teknologi masa depan dalam Impact di CNBC Indonesia, tentunya sebuah subjek yang sangat kita perlukan untuk menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Kita dapat menyaksikan juga CNBC Indonesia pada cnbcindonesia.com atau di Transvision Channel 805 dan via UCTV di IndiHome. Tetaplah bersama kita, bersama Bapak Bambang Brojonegoro. Bambang Brojonegoro kembali diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki kursi menteri di kabinetnya. Kali ini, Bambang Brojonegoro dipercaya menjadi Menteri Riset dan Teknologi, sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Pria bernama lengkap Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro ini lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1966. Bambang yang merupakan putra dari Menteri Pertambangan dan Mendikbud pada Orde Baru, Sumantri Brojonegoro, dikenal sebagai ahli di bidang ekonomi. Bambang memang dikenal sebagai pria dengan segudang prestasi. Ia juga berhasil meraih penghargaan Maduri and Jagdish Enset International Alumni Award for Exceptional Achievement 2020. Dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Bambang Brojonegoro adalah orang yang memiliki pengalaman cukup banyak dalam bidang ekonomi, sosial, hingga hal-hal di luar akademik. Bahkan ia memiliki pengalaman tentang pasar modal hingga pemerintahan. Selama menjadi menteri, Bambang kerap menggebrak dengan sejumlah programnya, di antaranya sebagai Menteri Keuangan. Bambang adalah orang yang menyusun dan mengegolkan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak, dan menjabat sebagai Kepala Bappenas yang mengawal rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Lalu, gebrakan apa yang akan disiapkan Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Riset dan Teknologi di Kabinet Indonesia Maju? Simak dalam program Impact CNBC Indonesia. Sudah hadir di studio Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Bapak Bambang Brojonegoro. Pak Menteri, ya, terima kasih atas kedatangannya di program Impact. Tentunya buat saya satu kehormatan dapat berbicara dengan Pak Menteri. Dalam hal ini kita ingin berbicara mengenai beberapa hal. Satu, yaitu tentunya mengenai vaksin. Yang pertama adalah vaksin buatan Indonesia. Dan kedua tentunya riset itu sebetulnya akan menjadi bagian daripada patron masa depan bangsa. Jadi apa yang dilakukan pada hari ini tidak akan langsung menjadi hasil, tapi inilah penentuan kemana jalannya bangsa kita 10, 15, 20, 30 tahun, mungkin 50 tahun ke depan. Yang terhormat Pak Menteri, boleh saya katakan, sudah 3 jabatan kalau tidak salah, Menteri Keuangan, ya, Menteri Bappenas, ya, dan sekarang Menristek. 3 hal yang berbeda, tapi 3 hal. Satu adalah masalah keuangan pada hari ini, apa yang terjadi, Bappenas perencanaan 5 atau 10 tahun, Ristek itu 10 sampai 30 tahun ke depan. Bagaimana Pak Menteri bisa
menerangkan atau membeberkan lah kira-kira apa yang berada di pikiran seorang menteri yang telah menduduki 3 jabatan yang berbeda. Ya. Baik Pak Peter, jadi menurut saya ini suatu pengalaman atau perjalanan yang menarik ya. Jadi memang karir saya kan dimulainya tadinya dari birokrasi di Kementerian Keuangan. Sempat menjadi eselon 1, wakil menteri, kemudian menjadi menteri keuangan. Jadi memang di 5-6 tahun pertama di pemerintahan itu fokusnya benar-benar hanya masalah keuangan. Dan tentunya kita makin mengetahui bagaimana isi perut dari APBN misalkan, dan bagaimana misalkan kebijakan perpajakan itu dilakukan. Nah, ketika kemudian pindah ke Bappenas, saya sebenarnya masih melihat link yang sangat kuat ya, karena istilahnya tadi Pak Peter mengatakan kalau Bappenas bikin perencanaan dan keuangan itu membuat penganggarannya, di mana penganggaran seharusnya adalah turunan dari perencanaan tersebut. Dan di Bappenas sebenarnya kan perencanaannya tidak hanya yang 5 tahun atau yang jangka panjang 20 tahun, kita juga setiap tahun waktu itu menyusun RKP yang tahunan. Nah, RKP itulah yang diterjemahkan menjadi APBN. Jadi kalau dilihat perjalanannya, ketika di keuangan, kita sudah fokus pada hilirnya, pada ujungnya, yaitu alokasi anggaran ke berbagai sektor. Nah, ketika Bappenas, kemudian kita mempelajari kenapa alokasinya seperti itu. Kenapa ada sektor yang harus menjadi prioritas dibandingkan sektor lainnya. Nah, sehingga kalau di perencanaannya baik, insya Allah di penganggarannya dan pelaksanaannya juga akan baik ya. Nah, kemudian ketika masuk ke Kabinet Indonesia Maju sekarang, saya diberikan amanah untuk menjadi Menristek, Kepala BRIN. Nah, disitulah kemudian saya melihat bahwa Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi BRIN ya? BRIN ya. Bisa BRIN, bisa adalah otak, bisa ya, pemikiran. Mirip-mirip. Nah, saya melihat begini, waktu di Bappenas, itu dalam tanda petik saya dipaksa untuk mengetahui banyak hal mengenai ekonomi Indonesia. Kalau keuangan kan spesifik fiskal ya, dan mungkin paling jauh adalah financial sector. Tapi begitu Bappenas, kita harus tahu semua isu pembangunan. Nah, ternyata di balik semua isu pembangunan itu, peran riset, teknologi, dan inovasi ternyata sangat penting. Apalagi kalau bicara perencanaan yang sifatnya jangka menengah panjang, 5 tahun sampai yang jangka panjang 20 tahun. Nah, justru ketika di keuangan saya mempelajari bagaimana caranya agar anggaran kita itu bisa berkelanjutan, di Bappenas saya kebetulan ditugaskan Presiden untuk menyusun visi 2045. Nah, ternyata jawaban atau bagaimana cara mencapai visi 2045, yaitu Indonesia sudah jadi negara maju, jawabannya terletak ketika saya masuk Menteri Ristek. Karena ternyata dari pengalaman dan dari analisa saya, mau tidak mau Indonesia harus mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan sekedar efisiensi menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Dan inovasi itu datangnya harus dari kegiatan riset maupun aplikasi teknologi yang baik tentunya. Disinilah kesalahan pengertian daripada masyarakat bahkan orang banyak. Yang dilihat justru paling penting adalah Menteri Keuangan. Itu adalah seorang yang paling penting. Yeah. Kemudian Bappenas orang melihat dengan sebelah mata. Begitu masuk ke Ristek orang tidak lihat. Yeah. Padahal sebetulnya kepentingan daripada ketiga lembaga ini justru terbalik menurut saya. Karena kalau kita ingin menentukan masa depan bangsa, kita justru harus melakukan penelitian apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ya, betul sekali Pak Peter. Jadi memang wajar sekali, artinya ini bukan hanya di Indonesia, di semua negara yang namanya Menteri Keuangan itu sangat penting. Karena pada akhirnya kan bicara mengenai eksekusi dari program pemerintah. Dan satu lagi memang kan sistem kita demokrasi setiap 5 tahun, sehingga pasti orientasi dari semua pimpinan yang ada di periode 5 tahun itu adalah bagaimana menjalankan program 5 tahun itu sebaik-baiknya. Sehingga peran Menteri Keuangan menjadi sangat penting, karena besar kecilnya anggaran itu juga akan menentukan sukses tidaknya program. Nah, Bappenas itu kan menyediakan fondasinya yang barangkali tidak langsung praktikal bisa diimplementasikan, karena dia adalah perencanaan yang kemudian diterjemahkan dalam penganggaran. Nah, Ristek memang sering dilihat sebagai dua hal. Satu, sebagai isu yang jauh ke depan, ya, sehingga ya istilahnya orang yang berpikir 5 tahun tentunya tidak akan mau pusing memikirkan 10 apalagi 20 tahun kemudian. Dan kedua,
di kalangan riset sendiri masih banyak yang beranggapan bahwa mereka melakukan riset hanya untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Padahal kalau kita lihat di berbagai negara yang berhasil, yang bisa jadi negara maju, justru riset itu dilakukan seserius mungkin agar melahirkan inovasi yang menjadi fondasi Boleh dari. dikatakan bahwa riset itu sebetulnya bukan merupakan biaya, tapi investasi. Betul. Nah, tetapi banyak juga bahkan di kalangan peneliti sendiri menganggap, oh riset itu hanya untuk ilmu pengetahuan. Investasi, tapi tujuannya untuk ilmu pengetahuannya. Sehingga ya Bukan akhirnya aplikasi. bukan aplikasi dan bukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat maupun kebutuhan dari market. Nah ini yang sedang kita coba arahkan agar riset di Indonesia itu selain berorientasi ilmiah yang tetap penting, juga harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jangan sampai misalkan kita melakukan riset, hasilnya luar biasa, tapi ketika bicara hal yang lebih praktikal, kita import misalkan. Karena nggak ada yang mengembangkan inovasi yang akhirnya bisa melakukan substitusi Pak impor. Menteri, kita akan bicara masalah ini di bagian yang mungkin bagian terakhir sedikit daripada pertemuan kita. Tadi Pak Menteri mengatakan sama seperti di banyak negara. Ya. Kita akan berbicara masalah itu. Apakah betul sama atau tidak? Ya. Karena kalau kita melihat negara-negara, beberapa negara maju, kita melihat bahwa anggaran itu luar biasa tingginya. Pak Menteri, sebagai seorang yang telah menggeluti, boleh saya katakan, beberapa kementerian yang sangat berbeda, apa yang paling sulit? Memang kalau sulit dalam arti kata, kalau di dalam keuangan ya kita berhadapan dengan orang yang ingin makan hari ini. Itu yang paling penting. Tapi dari segi pemikiran sebagai seorang apakah birokrat atau teknokrat atau latar belakang Pak Menteri apa? Oh ya, latar belakang saya kan sebenarnya akademisi bidang ekonomi ya. Sampai S3 terus terakhir sudah jadi guru besar di UI. Nah, kalau dilihat dari 3 kementerian dari segi intensitas kegiatan jelas Menteri Keuangan ya. Karena urusannya Pak Peter itu day to day ya. Istilahnya paling gampang bagaimana dashboard seperti apa dashboard yang ada di setiap menteri tersebut. Ketika di Menteri Keuangan dashboardnya pertama banyak variabel yang harus diperhatikan dan yang terus terang sering bikin agak sedikit kebat-kebit itu adalah penerimaan pajak misalkan ya, terutama kalau pertumbuhannya tidak sesuai dengan harapan misalkan. Nah, kalau di Bappenas itu mungkin tidak ada dashboard karena bagaimanapun tidak ada isu yang benar-benar jangka pendek. Tetapi di Bappenas itu kadang-kadang kita menghadapi tantangan, apakah perencanaan kita perencanaan yang masuk akal, perencanaan yang bisa dipersepsikan misalkan pelaku bisnis dengan baik, ya. Jangan sampai juga kita bikin perencanaan yang seperti hayalan, gitu. Nah di Ristek ini yang paling sulit menurut saya adalah tantangan saya sekarang, bagaimana menghilirkan hasil riset menjadi produk yang diterima oleh industri. Ternyata ada gap yang luar biasa yang selalu menjadi hambatan kenapa Indonesia belum maju di dalam bidang inovasi. Banyak hasil riset, banyak prototipe, tetapi sangat sedikit yang berhasil masuk industri. Akibatnya kita masih banyak import di sisi produk jadinya, di sisi risetnya akhirnya anggarannya terlalu didominasi oleh pemerintah. Karena harapannya cuma ya sekedar melakukan riset, keluar prototipe, tidak ada motivasi untuk lebih jauh. Gitu. Pak Menteri, kebetulan dalam karir saya juga banyak berhadapan dengan kementerian-kementerian seperti ini. Dalam arti kata pada waktu saya mendapatkan tugas di luar negeri, saya berhadapan dengan sebuah kementerian Ristek, di mana Ristek itu mengatakan kita akan mendanai segala sesuatu yang diadakan research asalkan ini adalah research yang bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Apakah itu juga merupakan salah satu yang Pak Menteri utamakan? Iya, betul sekali. Karena memang pertama kita harus menyadari yang namanya anggaran kalau datang dari APBN untuk riset itu sangat terbatas, ya. Dan seyogianya kalau melihat contoh negara yang sudah berhasil, mereka berhasil dalam riset bukan karena menggenjot dari anggaran negaranya. Mereka berhasil mempunyai pembiayaan besar untuk riset karena peran dari sektor swasta. Jadi artinya inisiatif melakukan riset dan inovasi datangnya dari swasta. Ya, kenapa? Mereka butuh untuk daya saing.
Sedangkan kalau pemerintah ujungnya seperti Pak Peter tahu, ya anggaran itu kan 1 tahun. Kemudian orientasinya lebih kepada sekedar ada output. Jadi akhirnya risetnya tidak pernah riset yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dikoordinasikan tetapi dari Dikoordinasikan dan kita memang memprioritaskan hasil-hasil atau potensi hasil dari riset yang diperkirakan itu merupakan kebutuhan masyarakat, dan kita lebih senang lagi kalau ada industri yang sejak awal sudah terlibat. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya yang mau mereka kerjakan itu akan dihilirisasi ke produk. Kita akan berbicara mengenai paten dan penemuan paten dan segala sesuatu yang berhubungan dengan research sesudah bagian daripada pembicaraan kita sekarang ini. Kita akan jeda sebentar Pak Menteri, dan kita akan mendengarkan dan melihat sesuatu yang memang digeluti oleh Pak Menteri, yaitu terutama pada saat ini pandemi ini adalah vaksin buatan Indonesia. Tapi kita jeda sebentar. Oke. Pemirsa, Impact akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kita.